Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Jody Sumantri dan kita tetap bertemu di tempat yang paling nyaman, ya, indahnya Ramadan TV One, dan masih tetap di International apa Ustaz? International Islamic Education Council. Wah, itu saya agak ribet memang kalau ngomong bahasa Inggris ya. Alhamdulillah. Nah, saat kali ini kita akan membahas bagaimana kita di bulan Ramadan ini. Ini kan namanya perut lapar, terus dagangan gak laku-laku, terus akhirnya timbullah kemarahan, sebel dengan situasi, ditambah istri nyap-nyap lagi, anak minta baju baru dan sebagainya. Udah numpuk di sini saat akhirnya marah-marah. Nah, yang menjadi pertanyaan pribadi, menjadi pertanyaan permasalahan hari ini adalah apakah Islam itu dia Melarang. ada anger management, kalau Inggris ya Sat, ya kan? Atau dia ada penempatan untuk menempatkan amarah itu di mana Sat? Ini bulan Ramadan Sat, kita kasih tahu Sat untuk pemirsa. Padahal Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Jody, Ya. guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Zaki Mirza, para pemirsa yang berada di International Islamic Education Council, dan juga seluruh pemirsa TV One dimanapun berada. Marah itu apa sebenarnya? Maka didefinisikan oleh ulama bahwa marah itu adalah ghulyanu damil qalbi. Darah yang berada di dalam jantung, ghulyan, mendidih. Mendidih, lalu kemudian menguap, naik ke atas, naik ke otak, wajah memerah, marah. Kenapa orang bisa marah? Ada dua sebab. Dari dalam dirinya sendiri dan dari bisikan syaitan. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan tips untuk meredam ini. Beliau mengatakan bahwa amarah itu datang dari kobaran al-lahab, api neraka. Tabbat syada Abi Lahab. Maka untuk memadamkannya dengan air. Maka orang yang marah itu disuruh berwudu. Kalau kamu sedang marah, maka segeralah berwudu. Kalau berwudu enggak juga mempan, mandi. Mandi enggak juga mempan, cari empang, nyebur. Itu bukan cuma marahnya hilang, orangnya hilang sekalian. Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, lalu mungkin dia nanya, apa hubungannya antara wudhu, mandi dengan marah? Oh, karena marah itu adalah kobaran api neraka yang sampai ke dalam jantung lalu naik dipadamkan dengan air. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada neraka, tidak percaya kepada qalbu? Dia yang percayanya cuma fisik ini saja. Maka rasionalnya berwudu dan mandi itu adalah mengalihkan konsentrasi. Rasional, andai orang tidak percaya kepada agama sekalipun, rasional bahwa dengan berwudu dan mandi mengalihkan marah. Yang sebelumnya dia fokus pada marah, lalu kemudian dia dialihkan out the box, keluar dari kotak. Ya. Maka dia berwudu, dia mandi, sehingga konsen dia buyar. Lalu kemudian kita diajarkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Syaitan itu SOS-nya Bang Jody, standar operasional setan. Jadi dia hanya ngipas aja. Jadi ketika ada percikan-percikan api di tengah lalang kering, dia ngipas. Jadi setengah mati pun dia ngipas, kalau nggak ada apinya nggak bisa nyala. Nah apinya itu yang dipadamkan oleh wudhu itu. Setelah apinya padam, yang ngipas ini diusir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Nabi, kalau kamu sedang marahnya berdiri, duduk. Begitu. Apa ini? Ingat, duduk. Kalau marahnya duduk, berbaring. Yang jadi masalah, ketika sedang marah, ini ceramah ini hilang. Semua jurus ini hilang. Berdiri hilang. Ta'awuznya hilang, wudhunya hilang, mandinya hilang. Nah, itulah mengapa kita disuruh selalu ingat. Ingat, eling. Ketika kita selalu ingat, kita cepat connect-nya, cepat kembalinya.
Makanya kita selalu, apa sebenarnya yang diajarkan ketika masuk toilet? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari toilet, ghufranaka. Melihat wajah di cermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Semua itu diajarkan Nabi supaya kita cepat kembali. Jalan ini lurus. Wa anna hadha surati mustaqima. Lurus. Tapi kemudian dalam menjalannya kita agak-agak nyerok. Cepat balik. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang yang ketika dia khilaf, silap, salah. Zakarullah. Langsung ingat Allah. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah, la haula wala quwata illa. Cepat, baliknya itu cepat. Enggak sempat nyasar-nyasar dulu, baru kemudian menyesal. Saya nyesal Pak Ustadz tadi sudah marah-marah. Selama marah itu kamu udah ngapain aja? Membakar rumah 2, membunuh 3 Pak Ustadz. Tapi kalau cepat kembalinya, tidak terlalu banyak efeknya. Nah, apa hubungannya dengan Ramadan? Nah, kalau tidak makan, nasi tidak masuk. Betul. Kalau tidak minum teh, gula tidak masuk. Kalau kadar gulanya rendah, emosinya naik. Dan di saat melaksanakan puasa, orang dilarang untuk marah. Karena kalau dia marah-marah, puasanya bisa batal. Andai puasanya tidak batal, pahala puasanya hilang. Kalau pada saat perut lapar, kadar gula rendah, bisa menahan amarah, apalagi saat normal. Jadi kalau 29 sampai 30 hari dia bisa kondisikan ini, maka insya Allah pada saat kenyang, pada saat tenang, dia lebih bisa menjaga emosinya. Apakah setelah orang berpuasa, setelah hijrah, setelah tobat, setelah ngaji, setelah sholat, setelah tarawih, lalu kemudian dia kehilangan amarah dalam dirinya. Pak Haji, kemarin anak gadis Pak Haji saya bawa nonton. Saya ikhlas, nggak apa-apa. Itu bukan sifat orang bertakwa. Islam tidak menghilangkan marah. Islam adalah menempatkan amarah pada tempatnya. Jadi ketika agama kita dihina, ulama dipojokkan, dicaci maki ajaran Islam, kita wajib marah. Makanya ada qunut nazilah. 1 bulan Nabi mengangkat tangan. Allahumma la'an bani Ra'il. Allahumma la'an Usayyah. Allahumma la'an Zakwan. Laknatlah bani Ra'il. Laknatlah Usayyah. Laknatlah Zakwan. 1 bulan doa minta laknat dalam sholat. Nabi itu orangnya lembut. Rahmatan lil alamin. Betul. Tapi ketika 70 da'i yang dikirim, dibunuh oleh Bani Usayyah, Bani Zakwan, maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi juga marah. Ketika Nabi keluar dari masjid, lalu kemudian Nabi melihat ada 2 orang yang memperdebatkan tentang masalah takdir dalam ayat Al-Quran. Apa kata Nabi? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Kata Nabi marah. Ini manusia ini suka berdebat-debat yang tidak menghasilkan apa-apa. Lalu kemudian ketika Nabi SAW selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi melihat ke belakang, ternyata ada si fulan, ada si fulan yang tidak salat. Nabi marah. Asyhidun fulan, asyhidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan? Kenapa tidak datang salat berjamaah? Kata Nabi, la uharriqanna alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah mereka yang meninggalkan salat berjamaah. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi tidak marah, Nabi marah, tapi pada tempatnya. Jadi sebenarnya Bang Jody, pemirsa TV dimanapun berada, Nabi bukannya tidak marah, Nabi tidak melarang marah. Yang dilarang itu marah-marah. Enggak tentu arah. Jelas. Iya, Masya Allah. Tapi Ustadz ngomong nggak boleh marah, tapi Ustadz ngomongnya kayak marah. Ini memang style, ini memang begini. Karakter Ustadz tuh. Ini bukan marah. Bukan marah. Memang suaranya begitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi pemirsa sekali lagi diingatkan bahwa bulan baik ini kita harus tahan marah. Karena tadi Ustadz bilang bisa jadi puasanya batal, bisa jadi pahalanya hilang ya Ustadz ya. Betul. Jadi kita harus menahan marah. Ya, dan kemana-mana karena setelah ini masih kita membahas masalah bagaimana menempatkan amarah yang baik dan benar menurut Islam. Dan kemana-mana tetap di indahnya Ramadan.